terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman semua, teman-teman guru, terima kasih atas waktunya yang mau diluangkan untuk mendengarkan kegiatan menyebar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sebagai bagian dari tugas atau kegiatan aktivitas belajar saya dalam pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin diskusi ini sebenarnya tidak formal, santai saja. Tapi kalau tadi karena sudah terlanjur modelnya seperti ini, maka tidak apa-apa saya lanjutkan saja model duduknya seperti ini. Harusnya bisa kita duduk di sofa atau di tempat-tempat yang lebih rileks, lebih santai untuk berbagi pemahaman tentang materi yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mengangkat materi budaya positif menuju profil pelajar Pancasila, dan sebagai pemateri, bukan narasumber ya, sebagai pemateri saya sendiri adalah Ijon SPD MPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 23 Konawe Selatan. Mudah-mudahan setelah ini calonnya dihilangkan menjadi guru penggerak. Amin. Oke, jadi di sini kita berbicara tentang budaya positif di sekolah, dan saya rasa budaya positif ini dimanapun harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Bukan hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat kita. Saya kira itu menjadi penting. Di sekolah itu menjadi proses pembelajaran bagi siswa-siswa kita. Maka budaya positif ini menjadi bagian dari bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Ya, budaya positif sendiri merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif. Kemudian tujuannya adalah bagaimana mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu. Lanjut. Budaya positif ini ada 6 hal yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Berikutnya keyakinan kelas, dan yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia adalah bagian dari budaya positif. Berikut 5 posisi kontrol. Ini nanti terkait dengan kita sebagai guru, bagaimana memperlakukan murid-murid kita dalam mengontrol budaya positif atau karakter yang mereka miliki. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah bagaimana kita memberikan respon atau tanggapan atau menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi siswa yang bertindak atau berbuat di luar nilai-nilai kebajikan, atau mungkin istilahnya kita di sini dia melanggar aturan, ya, istilah umum kita. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 item di dalamnya, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, berikutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa kita hasilkan setelah dia mengikuti pembelajaran atau pendidikan di sekolah kita. Iya, pembelajaran dengan paradigma baru
Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, paradigma baru di sini adalah sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu adalah paradigma baru. Paradigma barunya adalah pendidikan berpihak pada anak diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk berpikir dan kritis dan mencipta. Paradigma lama adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah, adanya peraturan-peraturan yang ketat. Ya, sehingga ini perlu digeser ke menggunakan paradigma yang lain, memberikan kesediaan, kenyamanan, keamanan agar mampu bertindak merdeka. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol yang selama ini kita laksanakan, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita memberikan aturan yang ketat. Kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Nah, itu sebenarnya paradigma yang lama. Ilusi bahwa kritik dan membuat bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah, adanya peraturan-peraturan yang ketat. Ya, sehingga ini perlu digeser ke menggunakan paradigma yang lain, memberikan kesediaan, kenyamanan, keamanan agar mampu bertindak merdeka. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol yang selama ini kita laksanakan, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita memberikan aturan yang ketat. Kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Nah, itu sebenarnya paradigma yang lama. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga selalu kita lakukan ya. Kita menyadari diri kita bahwa anak-anak ketika melakukan kesalahan kita menegurnya, kenapa kamu begitu? Kamu bikin malu saya. Itu yang tidak boleh lagi di dunia pendidikan dimunculkan. Ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita laksanakan di sekolah. Adanya sikap otoriter dari kita sebagai guru terhadap anak-anak. Makanya anak-anak selalu kita berikan perintah tanpa dia harus memilih. Ya. Dan dia harus tunduk dan patuh, harus dia jalankan apa yang kita perintahkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Yang pertama adalah stimulus respon yang ada yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol realitas kebutuhan berbeda. Semua orang punya kebutuhan yang berbeda sehingga kita kasih dia ruang dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dia. Guru harus bertindak untuk memberikan kemerdekaan kepada murid-muridnya dalam memenuhi kebutuhannya. Jangan kita selalu berpikir biasanya ya. Mungkin dari kita selalu berpikir kamu harus pintar seperti saya. Padahal itu tidak boleh. Siswa punya kecakapan sendiri. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol masing-masing punya gambaran yang berbeda. Berikutnya stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Ya, kalau stimulus respon itu. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, itu. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ada sikap otoriter. Ya, jadi kalau di stimulus respon, orang lain mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Munculnya aktivitas dari nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan itu karena lahir dari jiwa kita dan dilaksanakan dalam bentuk aktivitas. Ya. Dan tidak karena paksaan orang lain, bukan karena adanya, misalnya kalau saya membuang sampah sembarangan, saya akan dihukum. Lalu kita melakukan tidak membuang sampah. Bukan karena juga misalnya adanya hadiah. Karena misalnya yang membuang sampah di tempat sampah misalnya diberikan gula-gula, akhirnya kita membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Itu karena misalnya ada hadiahnya, ada gula-gulanya. Padahal itu nilainya sebenarnya ternyata sama. Hukuman dan hadiah itu sama artinya. Itu akan mengurangi nilai kebajikan yang seharusnya memang muncul dari diri kita atau dari negara. Saya bisa mengontrol orang lain, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain punya kemerdekaan sendiri. Dari kesadarannya, dia akan bertindak dan berbuat baik. Memang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalnya kita sudah membujuk gagal, stimulus respon itu dia akan melakukan pemaksaan. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Adanya kolaborasi, adanya diskusi, adanya kesepahaman untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir adalah kalau di stimulus respon model berpikirnya menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Antara guru dengan murid, gurunya akan merasa menang kalau anak atau muridnya sudah mengikuti perintah gurunya. Kebiasaan mungkin selama ini seperti itu. Di sini tidak lagi. Kita harus bicara, kita harus diskusi bahwa kamu harus melakukan nilai-nilai kebajikan yang lahir dari dalam diri kamu, dari dalam diri siswa. Oke. Selanjutnya, disiplin positif berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, atau mungkin dengan ancaman atau hukuman. Tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke. Selanjutnya, IDEO Primary Years Program PYP. Di situ nilai-nilai kebajikan universalnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai universalnya adalah dipercaya, luluh hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah fisiologis, di mana kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kebutuhan dasar. Kemudian rasa aman, ada keamanan, temperatura, stabilitas, dan lain-lain.
afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya penghargaan, pencapaian, kemudian status, tanggung jawab, reputasi, dan juga lain-lain. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Di sini prestasi, pengembangan diri, kemampuan, ideologi, dan lain-lain. Ya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk menjadi mereka yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi dari luar atau eksklusif. Menghindari hukuman dan hadiah, mendapatkan imbalan juga. Itu adalah ekstensif. Sedangkan dari dalam diri adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Saya lanjut pada 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa mengesahkan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita tinggal lihat di mana kita sebenarnya berada. Yang pertama adalah penghukum, kedua membuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, berikut sebagai monitor atau pemantau, yakni mengawasi. Yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, memperlakukan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar melakukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baiklah teman-teman, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita jadikan semacam identifikasi diri kita. Yang pertama, apakah kita berada pada posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Dan apakah sebagai manajer? Ini pernyataan pertama. Saya kira mungkin teman-teman bisa baca bersama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apa maksudnya? Kita sebagai guru sebagai apa sih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru ingin menunjukkan apa? Apa yang ingin dia wujudkan terhadap diri anak tersebut? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira bahwa guru ingin membuat ada perasaan bersalah di jiwa anak tersebut. Ya. Dia menunjukkan kecewa. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa kamu bersalah. Ya. Lanjut. Nah, berarti sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai guru melakukan ini. Kalau kita menggunakan kata-kata semacam ini. Yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Tadi ada 4 atau 5 ya. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, monitor atau pemantau, kemudian manajer. Yang ini adalah pembuat merasa bersalah, sedangkan kamu tidak benar-benar melakukannya. Membuat orang yang berubah. Ya, penghukum ya. Kita langsung hukum, menjudge dia. Ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apa di sini kira-kira? Sebagai guru bertindak sebagai teman, ya. Betul. Yang berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Manajer. Ya, memberikan apresiasi, ya. Memberikan pujian. Berikut adalah kamu selalu yang paling terakhir. Ya, itu adalah sebagai penghukum. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang sudah berubah lagi, tidak ada lagi tidak
Tidak ada lagi misalnya kita buat peraturan sekolah atau peraturan kelas, tapi kita membuat keyakinan kelas. Kenapa? Yang menentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Kadang-kadang seperti itu memang harus dipaksakan, tidak melulu disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Terima kasih Pak. Oke, saya kira ini mungkin masukan ya. Terima kasih atas masukannya dari Pak Hisam. Ini adalah pengalaman yang sangat bagus sekali dari Pak Hisam mengenai kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam proses belajar bahasa Indonesia, di mana ada 4 keterampilan berbahasa yang dibahas tadi. Dan ini mungkin secara pribadi Pak Hisam sebagai guru bahasa Indonesia mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hanya tadi mengenai persoalan misalnya pada akhirnya ada sikap-sikap kita untuk memaksakan siswa belajar ya, untuk mampu memenuhi 4 kriteria berbahasa tadi. Kalau misalnya kita tidak memberikan paksaan, maka misalnya guru kita merasa bahwa dia tidak akan belajar atau dia tidak mau melakukan aktivitas itu. Saya kira mungkin ini bisa menjadi bagian dari cara kita untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mendasar mengenai keterampilan berbahasa tadi. Apakah mungkin karena ada biasa posisi anak-anak kurang cakap dalam keterampilan berbahasa sehingga kita merasa harus dipaksakan. Itu dalam beberapa kesempatan, ada beberapa momentum kita akan melakukan hal semacam itu. Saya kira mungkin itu bisa saja dilakukan, yang pada akhirnya intinya bahwa guru tidak mesti memaksakan itu bukan dengan paksaan semacam otoriter, tapi karena guru melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan akan dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi pemaksaan yang dilakukan itu sebenarnya bagian dari kebutuhan siswa. Misalnya kita memberikan sedikit motivasi, sedikit masukan yang harus dia laksanakan sehingga kita bisa murid bisa melakukan proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kita mau bicara dengan sesuai kebutuhan murid secara secara tidak hanya bicara tentang kebutuhan yang dia inginkan, kita tidak pernah tahu apakah murid tersebut misalnya kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya dia sampaikan saya tidak mau belajar, maka itu akan susah, tidak akan terjadi proses pembelajaran kan? Tapi sebenarnya kita sebagai guru sudah pasti memahami apa yang menjadi kebutuhan anak. Dan saya rasa semua tindakan yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Saya kira itu semacam itu. Oke, mungkin ada lagi yang lain, teman-teman bisa memberikan umpan balik atau memberikan pengalaman. Ibu Nia ini banyak pengalamannya yang pernah dia curhatkan mengenai anak-anak yang bermasalah ya. Pernah ada videonya sama saya itu mengenai anak-anak yang tidak mau belajar. Ya, silakan Ibu Nia. Yang tidak kerja tugas. Ibu Ranti mungkin, Ibu Ranti dulu. Ibu Nia sebelum Ibu Nia, Ibu Ranti silakan Ibu Ranti. Di sini Pak. Ada masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah, anak-anak yang melanggar, bagaimana? Oke, jadi seperti ini ya. Saya kira mungkin ini keyakinan kelas ini memang saya menyadari ini merupakan hal baru di sekolah. Saya juga baru mempelajari di sini. Sebenarnya ada langkah-langkah
praktis, langkah-langkah teknis yang bisa kita lakukan untuk kita jalankan di sekolah mengenai disiplin positif ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan peraturan-peraturan yang selama ini kita laksanakan, yang kita bebankan kepada anak-anak, dengan ada yang kalimatnya, ada yang sudah positif, ada negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah dan seterusnya. Maka kita akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Kita memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak-anak untuk memahami bahwa peraturan-peraturan yang selama ini sebenarnya ada nilai kebajikan yang ingin kita jalankan, yang ingin kita laksanakan. Karena nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai baik atau nilai-nilai positif yang harus kita laksanakan sebagai manusia, sebagai murid, sebagai anggota masyarakat. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita jalankan. Ya, dari peraturan-peraturan yang kita buat dan kita tekankan untuk dilaksanakan oleh anak-anak tersebut, kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat positif ini untuk kita menyaringkannya menjadi satu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai universal. Seperti tadi misalnya sebagai bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya apa saja di dalam? Sebagai manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Iya. Misalnya anak-anak harus berdoa sebelum belajar. Kalau peraturan, ya harus berdoa sebelum belajar. Tapi kalau dia memahami sendiri sebagai nilai kebajikan, setelah itu maka setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang terakhir adalah dalam setiap aktivitas memasuki ruang kelas atau memulai pembelajaran, maka guru harus membuat memulai pembelajaran dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah upaya guru supaya aktivitas pembelajaran itu benar-benar siap dengan segala kesepakatan yang sudah kita sepakati antara guru dengan murid. Misalnya sebelum bertanya, murid harus minta izin dengan mengangkat tangan untuk bertanya. Kalau misalnya temannya berbicara, dia harus menghargai pendapatnya temannya. Kesepakatan-kesepakatan kelas seperti itu harus dilakukan setiap kali guru masuk di dalam kelas. Ya, saya kira mungkin itu. Ada pertanyaan terakhir atau penutup? Ibu Ranti silakan. Pertanyaan saya, Pak. Jadi terkait disiplin positif tadi yang saya mau tanyakan, bagaimana itu kan bilang tadi bukan peraturan ya, kayak bagaimana mau kalau misalnya ada siswa yang melanggar kesepakatan, itu apa yang terjadi? Itu kan berarti keyakinan kelasnya tidak tercapai. Bagaimana supaya kita tercapai? Jadi terima kasih pertanyaannya Ibu Ranti. Pertanyaan yang bagus saja. Bagaimana kalau misalnya keyakinan kelasnya tidak tercapai? Jadi itu tadi saya sudah memberikan yang terakhir tadi ada segitiga restitusi bagaimana kita menguatkan keyakinan siswa. Misalnya kita ambil contoh, misalnya apa kira-kira berarti contoh yang paling konkret pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? Telat masuk kelas misalnya ya. Oke, telat masuk kelas. Jadi anak-anak kita panggil, kemudian kita tanya, kenapa misalnya kamu telat masuk kelas? Bukan kemudian kamu mengecewakan saya hari ini, kamu terlambat terus. Tapi kita tanya, apa alasannya misalnya dia terlambat masuk kelas? Sudah pasti apa yang dia lakukan itu karena ada alasan. Mungkin saya terlambat karena saya singgah belikan dulu obat, saya punya mama misalnya. Atau memang mungkin anak ini sebenarnya sudah sering melanggar.
Ya. Setelah itu, maka setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang terakhir adalah dalam setiap aktivitas memasuki ruang kelas atau memulai pembelajaran, maka guru harus membuat memulai pembelajaran dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah upaya guru supaya aktivitas pembelajaran itu benar-benar siap dengan segala kesepakatan yang sudah kita sepakati antara guru dengan murid. Misalnya sebelum bertanya, murid harus minta izin dengan mengangkat tangan untuk bertanya. Kalau misalnya temannya berbicara, dia harus menghargai pendapatnya temannya. Kesepakatan-kesepakatan kelas seperti itu harus dilakukan setiap kali guru masuk di dalam kelas. Ya, saya kira mungkin itu. Ada pertanyaan terakhir atau penutup? Ibu Ranti silakan. Pertanyaan saya, Pak. Ya, jadi terkait disiplin positif tadi yang saya mau tanyakan, bagaimana itu kan bilang tadi bukan peraturan ya, kayak bagaimana mau kalau misalnya ada siswa yang melanggar kesepakatan, itu apa yang terjadi? Itu kan berarti keyakinan kelasnya tidak tercapai. Bagaimana supaya itu tercapai? Iya. Jadi ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ranti. Pertanyaan yang bagus saja. Bagaimana kalau misalnya keyakinan kelasnya tidak tercapai? Ya. Ya. Jadi itu tadi saya sudah memberikan yang terakhir tadi ada segitiga restitusi ya. Ya, bagaimana kita menguatkan keyakinan siswa? Misalnya kita ambil contoh misalnya apa kira-kira Ibu Ranti contoh yang paling konkret pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? Iya, telat masuk kelas misalnya ya. Oke, telat masuk kelas. Jadi anak-anak kita panggil kemudian kita tanya, kenapa misalnya kamu telat masuk kelas? Ya. Bukan kemudian kamu mengecewakan saya hari ini, kamu terlambat terus. Oke? Nah, tapi kita tanya, apa alasannya misalnya dia terlambat masuk kelas? Ya, sudah pasti apa yang dia lakukan itu karena ada alasan. Mungkin saya terlambat karena saya sudah belikan dulu obat, saya punya mama misalnya. Ya. Atau memang mungkin anak ini